Nggak perlu maksain langsung, aku pengen buka toko kak. Jangan dulu. Kalau kalian bener-bener gaptek, jangan dulu. Nggak gitu caranya. Oke, di video ini aku akan share beberapa tips buat teman-teman penjual yang ingin online tapi gaptek katakanlah, tapi yang ngerasa kayak aku nggak ngerti sama sekali kak, aku nggak ngerti, nggak pernah tahu jualan online itu gimana, nggak pernah jualan online, bahkan megang HP aja nggak apa ya, nggak terlalu bisa kayak gitu, balesin chat di WhatsApp aja kayak lama banget gitu, nggak terlalu bisa. Yang pertama adalah teman-teman harus ini dulu, pahami dulu apa ya, pahami dulu bahwa online ini seperti dunia yang berbeda. Jadi pahami dulu konsep online ini seperti apa, konsep toko online ini seperti apa. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti. Itu kita nggak ngerti online ini sebenarnya kayak gimana sih caranya, jualan itu kayak gimana sih, misalnya jualan di Shopee itu kayak gimana sih. Nah, teman-teman harus pahami dulu dasarnya, yaitu sebenarnya online ini adalah dunia yang berbeda dengan offline atau dengan dunia nyata yang kalian tinggali saat ini, tapi nggak berbeda jauh ya. Ini ibaratnya kayak dua dunia gitu loh, ini yang offline ya dunia kita, ini yang online kayak gitu, tapi konsepnya hampir mirip. Contoh misalnya offline itu atau di dunia nyata itu ada yang namanya pasar, mau pasar tradisional atau pasar modern sama aja, intinya adalah pasar. Dalam pasar itu ada toko-toko ya kan, ada stand ya, ada toko lah ya, ada toko 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Ada blok-bloknya juga kan katakanlah gitu. Jadi di pasar itu ada kayak gitu. Nah, di online juga ada yang namanya e-commerce atau marketplace. Ya, sebenarnya e-commerce sama marketplace itu berbeda, tapi karena ya sekarang disamain ya anggap aja e-commerce atau marketplace ya. Contohnya misalnya Shopee. Shopee itu adalah satu pasar. Ya. Misalnya di dunia nyata ada pasar Kapasan katakanlah, misalnya pasar Kapasan. Nah, di online itu juga ada pasar Shopee. Nah gitu, Shopee itu pasar. Nah, di dalam Shopee atau di dalam pasar itu ada toko-toko, banyak sekali toko di sana ya kan, ada toko A, toko B, toko C, toko D, toko E dan sebagainya. Nah, di dalam toko itu ada produk-produk ya kan, di dalam toko itu ada produk-produk. Nah, orang yang nyari ke pasar itu masuk ke, misalnya orang masuk ke dalam pasar, jadi pasar itu punya satu pintu masuk aja. Ya memang ada pintu masuk lain, tapi katakanlah pintu masuk utamanya itu biasanya diisi oleh orang-orang yang misalnya bayar iklan, atau diisi orang-orang yang ada event atau ada acara gitu kan gitu. Jadi ketika kita masuk ke pasar, otomatis yang dilihat adalah yang gede-gede itu. Bagaimana nasib toko di dalam pasar ya, bagaimana nasib toko yang ada, yang standnya itu ada di pojokan, ada di pojokan yang harus masuk dulu ke pasar kayak gitu, masuk melewati belok baru di pojokan itu ada satu toko. Gimana nasibnya dia kalau di pasar secara real ya, secara nyata ya, gimana nasibnya dia? Ya otomatis dia akan jarang ditemukan orang, kecuali brandnya kuat ya kan, kecuali ada orang yang sudah langganan, kecuali produknya kuat. Ini sama aja dengan toko baru. Jadi kita buka toko di Shopee atau di Tokopedia atau di TikTok atau di Lazada, itu sama aja kayak kita buka stand atau nyewa stand ya namanya ya, satu kotak itu, satu toko itu di pasar atau di mall katakanlah. Otomatis kalau kita pengen buka toko di mall atau di pasar, ya kita mau nggak mau harus memilih stand atau tempat yang tersedia. Ya biasanya tempat-tempat yang tersedia itu adanya di pojokan. Karena yang depan-depan ini, stand yang depan-depan ini udah dipenuhi oleh toko-toko yang udah duluan di sana, yang udah gede di sana. Ya, jadi kita mungkin akan kebagian stand yang di pojokan. Sama kalau misalnya kita masuk di Shopee ya juga kayak gitu. Kita bikin toko di sana. Ya, kita otomatis dapat stand yang di pojokan. yang bukan nggak direkomendasikan ya, yang ya jauh di pojokan, kecuali kita katakanlah misalnya ngambil shortcut dengan beriklan katakanlah. Nah kalau beriklan itu sama aja kayak di pasar atau di mall gitu, bayar ke pengelolanya, aku pengen bikin event di pintu masuk. Nah bikin event gede di pintu masuk kayak gitu, ya udah berarti nanti saat orang masuk ke mall itu atau ke pasar itu langsung ngelihat toko kita jreng gitu, gede kayak gitu. Sama di marketplace juga kayak gitu, di Shopee, di Tokopedia juga kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen berada di depan atau direkomendasikan, kita bayar iklan.
maka kita akan di depan. Terus kalau misalnya kita nggak punya uang gimana untuk bayar iklan? Ya udah, kita promosi atau marketing sendiri, bisa di dalam pasar itu atau di luar pasar itu. Jadi misalnya kita sudah sewa stand nih, sewa ruko, bukan ruko ya, sewa stand di dalam pasar. Itu ada di pojokan, di pojokan terpencil lah tempatnya, pojokan banget lah katakanlah, karena cuma itu yang tersisa. Nah, kemudian kita promoin bisa di dalam mall atau di dalam pasar, bisa di luar pasar. Misalnya kita promoin di luar pasar, kita promo sebar-sebar brosur di alun-alun katakanlah, di pasar Kapasan katakanlah ada toko Saiful katakanlah, toko Saiful nih sebar-sebar brosur nih di alun-alun atau di mana kayak gitu, untuk ngasih tahu orang ini ada diskon nih, langsung aja datang ke pasar Kapasan, toko Saiful katakanlah, di lantai 2 blok E nomor 5 katakanlah gitu ya, katakanlah gitu. Orang-orang yang tertarik dengan brosur kita, ini kita bicara offline-nya dulu ya, orang tertarik dengan brosur kita akan langsung datang ke pasar Kapasan dan akan langsung menuju ke toko kita. Ya benar ya, itu. Nah, kalau di online sama juga. Kita misalnya katakanlah jualan di Tokopedia lah contohnya. Di Tokopedia kita buka toko, otomatis kita punya stand di pojokan. Nah, untuk biar laris, kita promosi di luar Tokopedia. Misalnya di Instagram katakanlah. Di Instagram kita bikin konten, kita bikin video-video lucu. Nah, ada orang yang ngelihat. Sama kayak kita bagiin brosur. Kalau pengen beli langsung aja ke Tokopedia, toko Saiful katakanlah. Nah, ada toko-toko yang di offline-nya juga, misalnya katakanlah sudah buka toko di pasar nih, dan mereka nggak melakukan apa-apa, cuma nunggu pelanggan doang. Ya kalau misalnya lokasi stand-nya itu, lokasi tokonya itu di dekat pintu masuk, itu nggak masalah, ya kan? Karena orang akan lewat, gitu. Tapi kalau lokasi stand-nya itu di pojokan, ya mau gimana orang mau beli? Ya lokasinya aja terpencil, kecuali memang tokonya lagi rame gitu kan. Ya itu pun belum tentu orang akan lari ke pojokan gitu. Ya sama, kita buka toko di Shopee, Tokopedia, di TikTok katakanlah. Ya kita adalah toko kecil dibandingkan dengan toko-toko besar yang sudah ada di sana. Ya kita mau laku gimana kalau kita nggak promosi? Kita cuma buka toko, terus udah kita nunggu pelanggan, ya nggak bisa dong. Nggak bisa, di offline pun juga nggak bisa, di dunia nyata pun juga nggak bisa, ya kan? Kalau kita nggak promosi, ya kan, kita dapat stand di pojok, nggak bisa kita jual, mau gimana orang mau tahu toko kita? Itu ya teman-teman, sudah bisa bayangin ya kayak gitu ya. Itu adalah hal-hal dasar yang perlu teman-teman pahami buat teman-teman yang gaptek. Jadi bayangin aja kalau toko online ini sama persis dengan toko offline, hanya saja memang posisi kalian kalau di online, apalagi kalau kalian baru buka, ya kalian anggap aja kayak di toko offline yang baru buka, toko baru lah katakanlah, gitu, anggap aja kayak gitu. Baru kalian belajar pegang handphone, kayak gitu. Pegang handphone ini mungkin ya belajar gimana cara menggunakan handphonenya, misalnya cara buka handphonenya, cara buka Google Chrome, cara buka aplikasi Tokopedia, cara buka aplikasi Shopee. Ya pelajari itu dulu aja. Belajar buka-buka kayak gitu, misalnya pencet nih Shopee katakanlah, pencet nih Tokopedia, kemudian scroll aja terus, lihat-lihat aja, nggak usah ngapa-ngapain, lihat-lihat aja. Nah, lihat-lihat ini anggaplah seperti kita itu jalan-jalan di suatu pasar, kayak tadi ya, pasar Kapasan. Anggap aja kita itu jalan-jalan di pasar Kapasan, terus ngeliatin produk-produk, ngeliatin produk dari toko-toko. Nah, sama, kita scroll aplikasi Shopee, Tokopedia juga sama. Kita scroll itu sama aja kayak kita ngelihat produk-produk di toko-toko. Oh, ada produk ini, oh ada gini, oh ada gini. Ya scroll aja. Yang dijual itu barangnya apa saja, harganya apa, harganya berapa, terus mereka tuh cara jualnya gimana, fotonya seperti apa, terus namanya seperti apa, terus mungkin kalian akan penasaran, loh kok ada harga coret, loh kok ada tulisannya gratis ongkir, loh kok ada tulisannya ini, kok ada tulisannya misalnya di Shopee ada tulisannya Star, kalau di Tokopedia ada tulisannya Power Merchant, ini apa? Nah, dari rasa penasaran itu kalian akan tahu gitu, kalian search di Google, coba cari di Google, misalnya Shopee Star itu apa? Ketik aja ya gitu. Terus misalnya Tokopedia Power Merchant ini apa? Ya gitu.
nggak perlu maksain langsung aku pengen buka toko kak. Jangan dulu. Kalau kalian bener-bener gaptek, jangan dulu. Nggak gitu caranya. Setelah kalian sudah ngerti, kalian sudah lama nih scroll terus mempelajari hal-hal yang seperti itu, barulah kalian belajar tutorial cara bikin toko. Nah, ini baru nih kalian belajar tutorial cara bikin toko di Shopee, tutorial cara bikin toko di Tokopedia kayak gitu. Nah, untuk tutorialnya sudah aku jelasin semua. Teman-teman bisa cek link di description box di bawah, ada video tutorialnya lengkap semuanya, atau cek aja di channel ini nanti ada tutorialnya kayak gimana. Tinggal ikutin aja. Tapi sebelum ikutin ya pastikan kalian gak gaptek dulu ya. Pastikan kalian seperti yang aku bilang tadi. Oke teman-teman, itu tadi tipsnya, semoga membantu dan semoga hal-hal dasar ini itu teman-teman pegang sebelum belajar hal yang lainnya, karena hal dasar ini sangat penting buat teman-teman untuk untuk terjun ke dunia atau bisnis online. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.